Halo Bapak Ibu sekalian, saya membuat video ini untuk menjelaskan terkait RPS mata kuliah Statistika Teknik sebagai panduan proses perkuliahan. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya adalah Retna Kristiana. Saya merupakan salah satu staf dosen di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Berikut saya sampaikan mengenai riwayat pendidikan saya. Saya menempuh S1 pada tahun 1998 sampai 2003 di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Mercu Buana. Saya menempuh pendidikan S2 sebanyak 2 kali, yaitu S2 di program studi Magister Manajemen di Universitas Budi Luhur pada tahun 2010 sampai tahun 2012, kemudian S2 program Magister Ilmu Teknik Sipil dengan bidang kekhususan Manajemen Konstruksi pada tahun 2014 sampai 2016 di Universitas Indonesia. Berikut saya tampilkan RPS dari mata kuliah Statistika Teknik. Perkuliahan ini memiliki beban studi 3 satuan kredit semester. Selama pandemi ini, pertemuan dilakukan secara online, baik pada website e-learning Universitas Mercu Buana dan juga menggunakan Zoom atau Google Meet. Mata kuliah Statistika Teknik bertujuan memberikan wawasan ilmu mengenai dasar statistika teknik dalam penyajian dan pengolahan data serta model statistik dalam analisis data yang diperlukan pada tingkat sarjana teknik sipil. Ada 5 buah capaian pembelajaran mata kuliah dalam perkuliahan Statistika Teknik, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mempraktikkan penyajian data statistik dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung probabilitas, nilai harapan, ukuran pemusatan data, dan penyebaran data. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prosedur dalam menganalisis distribusi normal, distribusi T, distribusi F, dan distribusi C kuadrat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami prosedur dalam menganalisis regresi linier. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis hasil uji hipotesis. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu probabilitas dan nilai harapan, ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data, distribusi normal, distribusi T, distribusi C kuadrat, dan distribusi F, konsep dasar regresi linier, serta konsep dasar pengujian hipotesis. Sistem pembelajaran mata kuliah ini menggunakan 2 jenis sistem pembelajaran, yaitu sistem sinkros dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet, sedangkan sistem asinkronus dilakukan pada website e-learning Universitas Mercu Buana, di mana dosen melakukan upload materi tiap pertemuan, yaitu modul dan PowerPoint materi. Setelah itu, mahasiswa dapat melakukan interaksi pembelajaran dengan waktu yang fleksibel dan diberi keleluasaan untuk mengisi aktivitas forum diskusi, tugas, dan kuis pada tiap pertemuan selama 1 minggu. Selain itu, juga menggunakan Google Drive apabila ukuran file lebih besar dari standar file pada website. Kemudian, metode pembelajaran pada Statistika Teknik ini menyesuaikan kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap pertemuan perkuliahan. Sebagai contoh, metode pembelajaran pertemuan 11. Saya akan perlihatkan.
Metode pembelajaran pertemuan 11 berupa dosen memberikan materi perkuliahan serta contoh studi kasus dan simulasi perhitungan distribusi F menggunakan algoritma yang terstruktur. Kemudian diberi waktu untuk sesi tanya jawab. Setelah itu mahasiswa diberikan tugas mandiri berupa latihan soal menghitung distribusi F dengan mengolah data statistika yang tersedia. Kemudian perhitungan secara manual dibandingkan dengan output program aplikasi SPSS, Statistical Product and Service Solution, agar mahasiswa dapat memahami bahwa antara output dari program aplikasi SPSS dan perhitungan manual memiliki nilai sama dengan catatan juga menggunakan data statistik yang sama. Untuk tugas kelompok mengenai review jurnal di pertemuan lainnya, dosen selain memberikan materi juga memperkenalkan kepada mahasiswa beberapa website untuk mencari artikel jurnal, baik nasional maupun internasional, seperti sciencedirect.com, Google Scholar, Microsoft Academic, Semantic Scholar, Crocept, serta memperkenalkan penggunaan aplikasi Mendeley untuk membuat daftar pustaka dan sitasi. Interaksi DYS dengan mahasiswa, di sini walaupun dalam situasi pandemi, saya sebagai dosen tetap menjalin interaksi langsung dengan mahasiswa, baik secara Zoom meeting atau Google Meet, dan juga dengan membentuk WhatsApp group, sehingga ada interaksi timbal balik, serta mahasiswa dapat langsung bertanya kepada dosen apabila ada hal yang masih belum dipahami mengenai materi atau tugas. Sistem penilaian mata kuliah berdasarkan indikator dari tiap sub CPMK, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap pertemuan perkuliahan, di mana kriteria penilaian dituliskan secara objektif dan transparan pada template soal tugas yang di-sharing kepada mahasiswa, baik berupa tugas mandiri atau tugas kelompok. Sebagai contoh, sub CPMK pada pertemuan 11 berisi bahwa mahasiswa mampu menghitung nilai distribusi F untuk aplikasi pengukuran dalam sains, teknologi, dan industri. Oleh karena itu, indikator penilaian ialah dapat menghitung nilai distribusi F dengan kriteria penilaian menggunakan pedoman peskoran yang sudah dituliskan pada template soal, yaitu langkah pengerjaan yang benar dengan nilai maksimum 70, hasil akhir yang sesuai dengan nilai maksimum 20, serta tulisan jelas, rapi, dan mudah dibaca dengan nilai maksimum 10. Total nilai keseluruhan apabila mahasiswa memenuhi 3 kriteria penilaian tersebut dalam menjawab soal adalah 100. Bentuk asesmen penilaian berupa latihan soal mengenai perhitungan distribusi F. Selain itu, juga menggunakan evaluasi hasil belajar mahasiswa dari 5 CPMK melalui ujian akhir semester. Demikian informasi yang saya jelaskan terkait dengan RPS. Saya akan melanjutkan dengan proses pembelajaran untuk materi distribusi F pada pertemuan 11. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pertemuan 11 untuk mata kuliah Statistika Teknik. Sebelumnya, Ibu akan tampilkan kembali RPS untuk mengingatkan kalian mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini RPS yang sudah kalian terima ya di pertemuan awal. Jadi materi yang sudah kita pelajari itu adalah materi 1 sampai materi 10 ya. CPMK yang sudah kita pelajari itu sampai CPMK 1 dan sampai 3. Jadi yang terakhir materinya mengenai distribusi F untuk pengenalan materi dasar. Sekarang saya akan perlihatkan kembali
materi untuk pertemuan 11. Oke. Ya, saya ulang kembali untuk materi minggu ke-10 atau pertemuan 10. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana prosedur distribusi F. Jadi prosedurnya kita sudah pahami, sekarang kita mau mencoba di pertemuan 11, yaitu menghitung nilai distribusi F. Jadi ada proses perhitungannya, mohon kalian simak baik-baik karena setelah ini kita latihan soal ya, mengenai cara perhitungan menggunakan distribusi F ya untuk uji hipotesis. Oke, sampai di sini saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Oke, ini materi kita ke-11 mengenai uji distribusi F atau nama lainnya uji ANOVA ya. Jadi nanti seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa langkah perhitungannya kita gunakan 7 langkah untuk menghitung uji F. Di sini Ibu akan memberikan contoh untuk data yang sama. Jadi bagaimana kalian mengidentifikasi data itu sama atau tidak. Jadi dari data sampelnya. Nah, di sini ada 3 jenis bor ya. Kita mau lihat apakah 3 jenis bor ini punya data sampel yang sama. Nah, kebetulan data sampelnya sama jumlahnya. Jadi jumlahnya bor 1 ada 5, bor 2 ada 5, bor 3 ada 5. Nah, kalau berbeda itu biasanya seperti ini. Misalkan bor 1 ada 5, nah, bor 2 itu ada 3, bor 3 ada 5. Nah, salah satu berbeda itu sudah diidentifikasi datanya adalah berbeda, tidak sama gitu. Nah, saya akan menjelaskan dengan contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah terdapat 3 jenis mata bor yang berbeda. Dipilih 5 sampel masing-masing untuk diukur kemampuannya membuat diameter lubang dalam kondisi yang sama dengan tingkat signifikansi 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata atau min ukuran diameter yang dibuat ketiga mata bor tersebut? Ya, kita ingat bahwa tingkat signifikansi adalah errornya gitu ya. Dari dalam penelitian itu tidak murni 100% data bisa dipercaya. Jadi kita bisa memilih tingkat signifikansinya bisa 5%, 10% ataupun 1%. Oke, algoritmanya sudah kita pelajari di kelas sebelumnya di minggu kemarin, yaitu ada 7 step yang akan kita gunakan dan itu sudah terstruktur. Jadi lakukanlah step itu dengan baik ya. Oke, ini algoritmanya. Jadi langkah-langkah perhitungan menggunakan uji F atau ANOVA. Untuk soal data yang sama, di sini kalian lihat datanya adalah sama, 5 sampel ya. Jadi yang pertama, diingat kita harus membuat hipotesis. Oke, kemudian tingkat signifikansinya. Kita masuk langkah 3. Nah, ini saya ulang kembali persamaannya. Jadi kemarin kan ada persamaan data sama, data tidak sama ya. Jadi kalau kalian menemukan di soal, itu di aplikasi datanya tidak sama, berarti ingat penentuan F1 dan F2-nya. DB numerator. Numerator berarti derajat bebas di pembilang. Gitu ya. Nah, kemudian F2-nya DB denumerator. Derajat bebas di penyebut. Nah, ini persamaannya. Jadi kalian mengikuti persamaannya, di mana kalau data sama, dia punya persamaan, diingat ya, P1 sama dengan K-1, P2 sama dengan K kali N-1. Nah, ini data tidak sama. Ya, sudah kita pelajari kemarin di kelas sebelumnya. Modulnya silahkan dibaca ulang kembali. Ya, modulnya kan sudah kalian download ya, sudah kalian pelajari. Oke, nah jadi K-nya ini berapa? Ini K-nya kolom. Kita berapa jenis bor yang kita lihat di soal, yaitu bor 1, bor 2, dan bor 3. Berarti 3. 3 kurang 1. Kemudian ini K tadi ya, berapa kolom?
kemudian N itu sampel. Kalau N kecil, sampelnya karena sama, jadi N kecil, hanya dilihat 5. Tapi kalau N besar, itu melihat semua data, sampel, dijumlah semuanya. Gitu ya. Nah, kita udah dapat V1, 2, V2 sama dengan 12. Gitu. Oke, kita masuk ke langkah keempat. Sekarang saya coba sharing modulnya lagi untuk mereview ulang ya. Sebentar, saya akan stop share sebentar. Nah, di sini ya. Jadi kita memilih 0,05 alfanya ya. Oke. Nah, jadi kita lihat sama ya, kemarin DB itu sama dengan DF. Kalau DB yaitu derajat kebebasan atau derajat bebas. Kalau DF, degree of free atau degree of freedom. Oke, kita lihat. V1-nya itu 2, kemudian V2-nya 12. Nah, di sini. Nah, ini saya perbesar urutannya ya. Nah, ini tabelnya. Kita lihat dulu posisinya ya. Posisinya V1-nya 2. Ini 2 ya. Berarti kita masuk ke urutan sini. V2, setelah itu 12. Nah ini nilainya. Nilainya adalah berapa? Jadi kita tarik vertikal, kemudian 12 horizontal. Titik temunya adalah nilainya 3,8853 gitu ya. Sekarang saya kembali lagi ke PowerPoint-nya. Oke, kita udah masuk ke langkah 4. Jadi kita menentukan F tabel. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah 5. Kita sudah bahas tentang uji ANOVA. Di situ dia punya persamaan yang harus dipenuhi. Setelah itu, kita lanjut ke langkah seterusnya. Kita masih di langkah kelima tadi ya. Nah, kita masih di langkah kelima. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita menambahkan kolom sesuai dengan persamaan yang tadi. Jadi kan data awal itu hanya seperti ini, yang seperti di atas ya. Nah, sekarang kita buat identifikasinya bahwa 254 itu adalah data dari baris ke-1, kolom ke-1, gitu ya, bacanya ya. Nah, jadi kenapa dinamakan X1J? Nah, jadi data di kolom ke-1. Berarti kalau dia data 1 di baris ke-1 berarti X11 nilainya 254 gitu. Kemudian ini data kedua X12 nilainya 263 gitu. Identitasnya seperti itu ya. Kemudian yang di sini juga kenapa X2J? Karena ada di kolom kedua, J-nya adalah baris. Baris keberapa? Nah, baris pertama, berarti X21 nilainya 234. Gitu. X25 nilainya 216. Nah, itu berlaku sama. Kemudian baru kita ikuti persamaan yang tadi. Persamaan yang tadi itu membutuhkan apa? XIJ kuadrat. Jadi data yang disoal itu kita harus kuadratkan. Nah, ini ya, kita kuadratkan. Nah, demikian sama untuk bor 2 ya. 2, 3, 4 dikuadratkan. Untuk bor 3 juga sama, dikuadratkan. Dari situ, ingat, ini adalah sigma. Ya, jadi kalau sigma itu berarti di total keseluruhan. Total keseluruhan di bor 1 itu berapa? Ini, sigma X1J kuadrat. Nilainya 310.936 gitu. Ini juga bor 2. Demikian untuk bor 3. Jadi formatnya kita ubah mengikuti persamaan yang sudah ditentukan gitu ya. Oke, kemudian ini kenapa sigma T bintang 1? Karena identitasnya apa dikatakan? T bintang I. T bintang I dikatakan adalah total jumlah ulangan pada kolom ke I. Jadi dikatakan total jumlah ulangan pada kolom. Jadi pada tiap kolom kita jumlah. Nah, kolom 1 adalah bor 1. Jumlah datanya berapa? Nah, ini dijumlahkan.
Nah, itu simbol identitasnya adalah sigma T bintang 1. Jadi kolom ke-1. Nah, ini dijumlahkan gitu. Kemudian bor 2 juga demikian, bor 3 juga demikian. Jadi kita buat tambahan tabelnya. Nah, ini masih dilanjutkan. Kalau udah dapat data itu, kita ikuti persamaan yang dibutuhkan. Persamaan dari mana? Dari sini tadi. Kita perlu sigma ini, ya kan? Kita perlu T bintang 2 kuadrat per N. Kita perlu ini, sigma T bintang I kuadrat per NI. Kita perlu T bintang 2 kuadrat per N. Dan kita perlu juga nilai JKG sama dengan JKT min JKK. Jadi persamaan yang tadi dijumlahkan. Karena kan dia ada 3 ya, 3 kolom. Jadi kalau sigma I sama dengan 1 sampai 3, sampai kolom ketiga, kemudian sigma baris ke-1 sampai baris ke-5, XIJ kuadrat, itu hasilnya dari sigma XIJ kuadrat tambah sigma X2J kuadrat tambah sigma X3J kuadrat. Itu kalian jumlahkan, sehingga hasilnya sedemikian rupa. Kemudian T bintang 2, nah T bintang 2 itu identitasnya apa tadi? T bintang 2 itu adalah total jumlah seluruh pengamatan. Ini, semua data ini dijumlah ya. Kita udah punya identitasnya. T bintang 2 itu didapat dari apa? Sigma T bintang 1 tambah sigma T bintang 2 tambah sigma T bintang 3. Gitu ya, itu hasilnya. Kemudian T bintang 2 dikuadratin. Jadi T bintang 2 ini dikuadratin lagi, hasilnya dapat. N itu diperoleh dari apa? Dari K kali N. Jadi, karena dia data yang sama, berarti kan keseluruhan aja. Tapi lebih mudah, jadi dari 3 kolom dikalikan sampelnya. Nah, sampelnya kebetulan sama ya, berarti 3 kali 5. Tapi kalau data tidak sama, kalian cukup menjumlahkan aja semua. Nah, ini misalnya kalau data sama 5, 3, 5, berarti kan 5 tambah 3, 8 tambah 5, 13 gitu. Cukup seperti itu kalau untuk N ya. Nah, kemudian kita nyari lagi sigma I sama dengan 1 sampai 3. Ingat ya, kalau itu identitas kolom. Jadi, kolom pertama sampai kolom ketiga T bintang I kuadrat. Nah, per N. Nah, yaudah, kita tinggal input tadi nilai T bintang I di kolom pertama itu dia berapa sampel. Nah, dia kebetulan 5 sampel ya. Ini 5 sampel yang sama. Jadi N-nya itu berdasarkan jumlah sampel. Kalau berbeda ya udah berarti per 5, per 3, per 5 gitu ya. Yang Ibu contohkan tadi. Oke, setelah itu dapatlah nilai JKT. Kita input nilainya dengan persamaan yang tadi. Sudah diperoleh, kita input, kemudian dapat hasilnya. Demikian juga JKK, kemudian JKG gitu ya. Itu modal untuk mencari F hitung. Kalau F tabel kita sudah lihat dari tabel tadi ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di langkah F hitung, itu kita buat format. Di mana format tabel ini adalah mirip output dari SPSS, program SPSS. Oke, kita nanti latihan soal dulu, setelah itu kita coba aplikasikan kembali dengan program. Oke, di sini setelah itu kita buat tabelnya sesuai format UJF. Nah, itu kita tinggal input hasil nilainya. JKK berapa, JKK berapa, JKT berapa, DB numeratornya berapa ya, sampai kita menentukan nilai kuadrat tengah. Jadi S kuadrat K itu KTK, nilainya dari JKK per K min 1. Nah, ini di input. Kemudian ini juga sama di input. Nah, baru kita bisa menentukan nilai F hitung, yaitu KTK per KTG. Inilah nilainya. Nah, dari situ kita baru bisa membandingkan di langkah berikutnya, ya. Menentukan kriteria pengujian, mana yang diterima. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. H1 diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, kita lihat dari hasilnya kita input, ternyata F hitung lebih dari F tabel. Berarti kesimpulannya bahwa H1 yang diterima
dan H0 ditolak. Jadi berarti apa? Kita balik ke hipotesis. Hipotesis kita di awal, H0 diterima. Berarti apa? Jadi semua rata-rata ukuran diameter yang dibuat ketika mata bor tersebut adalah sama. Ya, itu. Jadi itu hasil akhir dari uji F. Nah, hasil ini juga bisa kita bandingkan di program aplikasi SPSS gitu ya. Nah, sekarang kita coba latihan dulu ya. Kita latihan dulu, di situ ada soal. Jadi kita baca ya. Pada percobaan di industri pembuatan beton, seorang insinyur ingin menyelidiki apakah terdapat beda yang signifikan terhadap rata-rata penyerapan uap air dalam beton di antara 5 adukan beton yang berbeda, adukan A sampai E. Sampel dibiarkan kena uap air selama 60 jam. Dari tiap adukan diambil beberapa sampel untuk diuji, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Sekarang saya mau nanya sebentar sama Dila. Dila, kira-kira ini data sama atau data tidak sama? Data tidak sama, Bu. Ya, bagus ya. Berarti Anda memahami materi sebelumnya ya. Oke, sekarang di sini lakukan uji ANOVA. Jadi penyelesaian tugas ini dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ini sebagai resume aja. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Membuat tabel, mencari nilai F tabel, menghitung nilai F hitung, setelah itu membandingkan. Tapi ikuti algoritma yang tadi, ada 7 step tadi yang sampai kesimpulan gitu. Oke, sampai di sini materi yang saya sampaikan untuk pertemuan 11 ini. Kira-kira ada yang mau tanya sebelum kita mulai tugasnya? Mohon maaf, Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan antara uji F untuk data sama dengan data tidak sama, Bu? Oke, perbedaan untuk uji F, data sama atau tidak sama, itu teridentifikasi di sampelnya. Ya, itu yang pertama. Jadi, kalian bisa lihat jumlah sampel, ya, tiap aktivitas yang ada. Jadi, contohnya di sini, kita mau meneliti 3 jenis mata bor yang berbeda. Nah, dari 3 jenis mata bor berbeda itu, ada berapa sampel yang digunakan gitu ya. Nah, ini kebetulan ada 5 sampel. Jadi setiap jenis mata bor itu ada 5 sampel. Nah, sedangkan kalau data yang tidak sama, itu contoh yang di tugas ini ya. Nah, contoh di tugas ini. Jadi ada yang punya 4 sampel, ada yang punya 2 sampel gitu. Itu identifikasi yang pertama. Nah, identifikasi yang kedua itu adalah melihat dari penentuan F tabel. Jadi kita sebelum mencari nilai F tabel, itu kan kalian harus menentukan F1 sama F2, ya kan? Nah, itu persamaannya berbeda. Nah, ini ya, untuk data tidak sama dia F1 K-1. Kalau data sama juga sama, tapi di F2-nya beda, ya kan? N-1. Jadi per sampel dari jenis mata bor itu, dari tiap jenis mata bor itu. Tapi kalau tidak sama, N besar itu jumlah semuanya. Jadi kalian jumlahkan semua mata sampel ini, jumlah datanya ada berapa. Itu identifikasinya untuk yang data tidak sama dan sama. Ya, oke. Itu saja, sudah cukup. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Waktu kita mengerjakan soal tugas ini ya. Jadi kalian persiapkan seperti biasa kertas A4 yang sudah berformat ya, sudah berformat. Silahkan kalian kerjakan dengan langkah yang terstruktur ya, sesuai dengan RPS yang sudah diberikan. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.